kita sesama PLP juga. Halo. Ada Cehana. Cehana lebih komplitnya perkenalannya langsung aja dari Cehana ya. Cehana PLP di mana dinasnya, terus di organisasi itu sebagai apa? Silakan Ce. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akang Teteh semua, perkenalkan saya Hana Susanti. Saya adalah PLP di UPI, tepatnya di Fisika, program studi pendidikan fisika di FMIPA UPI. Ya, Ce. Terus apa lagi ya? PLP-nya sebagai Di PPLPI Cehana aktif Sebagai PPLPI seksi-seksi seksi keuangan, seksi lagi duta-duta tentang duta-duta itu. UUD ujung-ujungnya duit. Ya, alhamdulillah saya dipercaya saat ini di periode 2022-2026 saya dipercaya sebagai bendahara umum PPLPI. Kalau di PPLPI UPI saya sebagai anggota biasa saja. Ya Cehana, ini kita pengen tahu ya, dana-dana yang terkumpul kan Cehana sebagai bendahara umum di PPLPI pusat nih. Itu bersumber dari mana saja nih kalau boleh kita tahu ya? Sumbernya dari mana dan diperuntukkan untuk apa saja dana tersebut? Kalau sekarang sih yang sumber utama itu sebenarnya masih dari iuran anggota ya. Iuran anggota itu ada kan anggota PPLPI itu wajib membayar iuran tiap tahun. Sebetulnya iurannya 10.000 sih per bulan. Nah, tapi itu dibagi di kepengurusan Lemdik itu 70%. Jadi yang masuk ke PPLP pusatnya itu hanya 30% saja. Tapi kan ada juga di kita itu ada Lemdik yang belum terbentuk kepengurusan pusatnya, kepengurusan Daerah. Lemdiknya. Lemdiknya. Kepengurusan Lemdiknya. Jadi masih full sebagai anggota PPLP pusat. Jadi iurannya langsung masuk ke PPLP pusat, ada beberapa. Nah, tapi sekarang kan ada sesuai ADART dibentuk pengurus daerah ya. Nah, ini belum ini masih digojlok sih aturannya bagaimana, apakah nanti akan berbagi juga dengan kepengurusan Pengda gitu iurannya. Nanti mungkin itu butuh waktu ya, karena ini masih proses, baru ya proses pembentukan Pengda juga masih awal-awal, malah ini yang Pengda Sulut itu baru akan dibentuk. Oh iya. Berarti Pengda Jabar itu yang berapa Cek? Waduh, itu yang tahu Waketum ya. Saya cuma dapat laporan, ini ada pembentukan Pengda minta subsidi. Pokoknya Cehana itu pemasukan dan pengeluaran uang saja ya. Iya. Diharapkan nanti mungkin kita bisa mengundang Waketum, mengundang Ketum juga ya. Iya. Ya Cehana. Terus tadi peruntukan dananya untuk apa aja Cek? Peruntukan dananya misalnya kalau ada yang full dari pusat itu, kalau misalnya ada anggota PPLPI yang meninggal itu ada santunan kan, atau ada musibah di lokasi yang tempat kerja, lokasi tempat kerja, atau di bencana di suatu daerah bencana gitu. Alam, ya. Selain kita mengumpulkan santunan dari anggota-anggota juga kan pasti sedikitnya PPLPI yang mengumpulkan ada dana yang harus dikeluarkan untuk proses penyalurannya gitu. Terus untuk kegiatan-kegiatan misalkan seminar nasional, workshop itu disubsidi juga nggak dari dana kas PPLPI pusat untuk Lemdik atau untuk Pengda misal? Kalau subsidi, dalam bentuk subsidi selama ini belum ada ya. Justru begini, jadi itu merupakan jadi kalau misalnya kita mengadakan pelatihan nih, nah dari
uang kas yang ada di PPLP itu kita bisa jadikan modal untuk dana awal pelatihan. Nah itu kan pelatihannya biasanya berbayar. Nah nanti ada surplus untuk kas PPLPI, itu salah satu pemasukan kas Ada PPLPI. persentasenya. Ada persentase Untuk pemasukan ke kas PPLPI, Kas PPLPI. dari setiap kegiatan Iya, Pemda ataupun Lendik. iya. Nah, Gitu. jadi panitia harus pintar cari sponsor ya, Mhm. dengan perusahaan-perusahaan yang selama ini sering berkolaborasi dengan kita ya, dengan laboratorium. Oke Cahana, kemudian Kang Giri ada yang mau ditanyakan ke Bendum kita, mumpung ada waktu nih. Bendum bisa hadir di sela-sela kesibukan beliau. Sebenarnya ini mah imbauan pada anggota PPLPI aktif bayar iuran. Oh iya betul, dari kita untuk kita. Ya, dan juga yang belum gabung PPLPI silakan gabung, baik masih berupa personal ataupun sudah menjadi Lendik ya. Betul. Nih Kang Renaldi, Mungkin kalau selama ini kan banyak pertanyaan juga nih, apa sih keuntungannya nah itu jadi anggota PPLPI dan kenapa harus bayar? Apa keuntungannya? Apa namanya, timbal baliknya ke kita sebagai anggota PPLPI? ya memang salah satu permasalahan ya ketika saya ngobrol dengan rekan-rekan juga, ayo kita ikutan kegiatan, seneng males saya ditagih ini Iuran, iuran. anggota Nah, iuran mungkin wajib. Padahal setahun sekali ya, iya, cuma 1 tahun karena sekali. mungkin iuran tersebut kurang bisa dirasakan sama rekan-rekan yang teknisi, kemudian laboran. Nah, mungkin lebih ininya mungkin ke yang rekan-rekan yang peranat laboratorium, mungkin lebih ininya karena kan di sana banyak untuk kenaikan pangkat ya. Sedangkan kalau untuk yang teknisi dan laboran belum terlalu terasa, makanya ketika diajakin pun nggak ini nggak itu. Nah mungkin seperti itu gitu. Ini tanggapan dari Ya, Cece gimana Cece? Cibendum, gimana Cibendum? Ini banyak yang masih pro Ya. dan kontra nih, kita masih kesulitan ya, terutama di pengurus-pengurus Lendik itu untuk merangkul para pegawai atau laboran PLP. Kalau PLP sih udah paham ya, Ya. kalau yang udah statusnya PLP, tapi ini rekan-rekan yang masih berstatusnya sebagai laboran. Ya memang itu menjadi PR kita bersama ya, karena Permenpan itu tetap belum merangkul teman-teman kita yang bukan PNS gitu ya, dari Permenpannya. Tapi mungkin kita bisa berkaca ke Unpad misalnya, Ya, yang alhamdulillah sudah kalau Unpad udah yang sudah mengakui Ya. teknisi dan laborannya sebagai PLP Betul, gitu ya. sekali. Nah itu menjadi PR juga buat kami pengurus pusat, supaya para teknisi, pengelola lab yang lain gitu bisa difasilitasi, bisa disejajarkan. Jadi harus sering komunikasi dengan direktur SDM, misalkan kalau di rektorat ya, yang langsung berhubungan di bawah naungan direktur SDM. Jadi kita kalau ada keluhan terkait ingin masuk gabung, diakui gitu ya, keberadaan kita sebagai laboran dan teknisi itu ingin diakui sama seperti JFT kita ya sebagai PLP. Mungkin kita harus sering soan. Iya, justru dengan banyaknya kegiatan, makanya sekarang tuh PPLPI pusat kan banyak mengadakan kegiatan. Bulan ini mengadakan pelatihan apa, bulan berikutnya sertifikasi atau UKOM atau apa, itu untuk memperlihatkan eksistensi, Membrandingkan PLP. Iya. Ya. Ini loh PLP loh, ini loh kita ada kerjanya gitu. Dan sekarang itu semakin banyak kepegawaian juga, dosen juga yang ikut pelatihan kita, karena mereka juga membutuhkan itu. Mereka juga membutuhkan itu. Sertifikasi kompetensi itu kan menjadi salah satu IKU di setiap universitas ya. Jadi itu ada nilai poin untuk akreditasi universitas, baik prodi, fakultas maupun tingkat universitasnya. Jadi sekarang itu yang daftar pelatihan itu
tidak hanya PLP, ada juga teknisi laboran. Nah, keuntungannya menjadi anggota PPLPI akan mendapat diskon kan kalau pelatihan itu bayarnya akan Cece bayarnya teman-teman, lebih murah tolong share ya. dibanding kalau misalnya dia bukan anggota gitu. Itu sih, itu salah satu keuntungannya. Dan keuntungan lainnya kita jadi banyak saudara ya. Betul. Di setiap Dari Sabang sampai Merauke loh. di setiap wilayah itu pasti ada anggota-anggota PPLPI. Jadi kita kayak seperti punya cabang-cabang. Jadi kalau kita misalkan kesulitan, ini ada uji apa gitu ya, alat di Iya. tas kita nggak ada, kita share di grup Iya, ya. gitu. Itu Kita bisa saling keuntungannya. berkomunikasi Betul. sesuai dengan profesi kita. Betul. Kalau ada kesulitan Bertukar apa. informasi ya, Ce ya. Jadi mungkin kedepannya nggak cuman kebutuhan Dupak saya. Kalau Dupak kan itu hanya untuk PLP PNS mungkin ya. Tapi kalau Nah, saya di- lihat di- sekarang, kalau di Unpad sama Ce, ya perlakuannya yang PLP non PNS juga tuh kan, iya. disamakan, Hmm. diwajibkan juga untuk mengajukan kenaikan pangkat dan jabatan Oh, melalui Dupak. iya. Tapi kan untuk tahun ini kan Dupak Tidak tidak ada. ada, beralih ke SKP. SKP. Terima kasih Cana sudah membersamai kita di sini. Obrolan Sama-sama. santai seputar PPLPI Pengda Jawa Barat. Sampai ketemu kembali di sesi berikutnya bersama kita podcast PPLPI Pengda Jawa Barat ngahiji ngahontal prestasi. Wih, mantap.